Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diajarkan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Cynthia Anissa RP SPD MPDE. Baik, adapun pertanyaan yang telah diberikan, yaitu yang pertama, jelaskanlah menurut pendapat Anda perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Yang kedua, jelaskanlah menurut pendapat Anda tentang perilaku konsumen dan produsen. Yang ketiga, jelaskan menurut pendapat Anda apa itu pasar persaingan sempurna. Dan yang keempat, menurut pendapat Anda, hal apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar? Jelaskan. Baik. Soal yang pertama adalah jelaskanlah menurut pendapat Anda perbedaan pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik. Pasar monopoli yaitu pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada pasar dikuasai oleh penjual tertentu. Contoh, PT PLN, PDAM, dan PT KAI. Yang kedua, pasar oligopoli yaitu pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk barang tertentu, sehingga antara penjual yang baru dengan yang lainnya bisa memengaruhi harga. Contoh, industri air mineral dan industri rokok. Yang ketiga, pasar monopolistik adalah suatu struktur pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen menjual produk yang sama, tetapi dengan berbagai variasi. Contohnya, industri sabun dan industri kosmetik. Berikut adalah tabel perbedaan dari pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Yang pertama, jumlah produsen. Pasar monopoli hanya memiliki satu produsen. Pasar oligopoli terdiri atas banyak produsen, dan pasar monopolistik dijalankan dua produsen atau lebih. Lalu yang kedua, produsen yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan sifatnya unik atau langka karena hanya ada satu produsen. Di pasar monopoli, produk yang dihasilkan sifatnya unik atau langka karena hanya ada satu produsen. Di pasar oligopoli, produk yang dihasilkan sifatnya sejenis, namun tiap produk punya karakteristik masing-masing. Dan yang ketiga, pasar monopolistik, produk yang dijual homogen dan bisa saling menggantikan. Lalu yang ketiga, kebebasan dalam penentuan harga. Di pasar monopoli, produsen berkuasa mengubah harga. Di pasar oligopoli, produsen bisa memengaruhi harga walau tidak sebesar pasar monopoli. Dan yang ketiga, di pasar monopolistik, naik turunnya harga ditentukan oleh produsen utama, sehingga produsen yang di bawahnya akan menyesuaikan dengan harga-harga tersebut. Lalu yang keempat, kebebasan produsen untuk keluar masuk pasar. Lalu di pasar oligopoli, produsen cukup mudah keluar masuk tanpa hambatan. Lalu di pasar monopolistik, produsen baru akan sangat kesulitan untuk memasuki pasar oligopoli. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, jelaskanlah menurut pendapat Anda tentang perilaku konsumen dan produsen. Yang pertama, perilaku konsumen. Konsumen adalah pihak yang melakukan kegiatan untuk menghabiskan atau memanfaatkan barang atau jasa. Pendekatan dalam perilaku konsumen ada dua, yaitu pendekatan marginal utility dan pendekatan kurva indifferent. Lalu peran konsumen, yang pertama sebagai pemakai barang, yang kedua penyedia produksi, yang ketiga memperlancar perputaran barang, dan yang keempat penerima imbalan jasa atau penggunaan faktor produksi. Lalu yang kedua ada perilaku produsen. Produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan tujuan akhir untuk mendapatkan laba dari hasil penjualan produksi. Peningkatan produksi atau produktivitas dapat dilakukan dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi, dan rasionalisasi. Peran produsen, yang pertama sebagai penghasil barang, yang kedua pengguna dan pemberi balas jasa atas faktor produksi, dan yang ketiga meningkatkan PDB
Dan yang terakhir sebagai inovasi di bidang produksi. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan menurut Anda apa itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan dari pasar biasa ialah di dalam sistem ini transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Barang yang dijual pada struktur pasar ini adalah bahan pokok seperti beras, gandum, kentang, sagu, dan lainnya. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna adalah yang pertama, harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Yang kedua, pedagang bebas menutup maupun membuka usaha. Yang ketiga, barang yang dijual bersifat homogen. Yang keempat, penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Yang pertama, di dalam pasar persaingan sempurna, setiap pembeli dan penjual memiliki kebebasan bertindak dan memilih. Yang kedua, dalam jangka panjang akan terjadi efisiensi produksi. Yang ketiga, kebebasan bertindak dan memilih. Lalu kekurangannya adalah yang pertama, tidak mendorong inovasi. Yang kedua, membatasi pilihan konsumen. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang tidak merata. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu, menurut pendapat Anda, hal apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pasar? Jelaskan. Baik, kegagalan pasar adalah ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu pasar dikatakan gagal jika tidak bisa memberikan jumlah yang optimal secara kebutuhan sosial. Dari sinilah dibutuhkan sebuah sistem pasar yang dikolaborasikan antara pemerintah dan pasar bebas. Kegagalan pasar dapat terjadi karena adanya faktor-faktor di bawah ini, yaitu yang pertama, adanya common goods. Untuk beberapa jenis barang, hak pemilikan tidak dapat diberikan kepada satu individu, melainkan diberikan kepada sekelompok masyarakat. Misalnya saja, sebidang padang rumput milik desa, dan sebagainya. Karena barang milik bersama, maka ada sekelompok orang yang menggunakannya secara tidak wajar dan menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain. Yang kedua, adanya pasar tidak penuh, yaitu barang-barang tertentu di mana aspek pasar tidak mampu menyediakan barang-barang yang cukup terhadap konsumen atau penawarannya lebih kecil dibanding permintaan. Yang ketiga, adanya barang publik. Barang publik sering menimbulkan fenomena pendomplengan atau free rider, yaitu mereka yang menikmatinya tanpa membayar. Jadi swasta tidak akan mau menyediakan barang tersebut. Jadi biasanya barang publik disediakan oleh pemerintah. Lalu yang keempat, adanya eksternalitas. Eksternalitas adalah keuntungan atau kerugian yang dinikmati atau diderita perilaku ekonomi sebagai akibat dari perilaku ekonomi lain. Dan yang terakhir, adanya kegagalan informasi. Informasi asimetris atau kegagalan informasi terjadi ketika salah satu pihak dari transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dan baik dari pihak yang lain, atau salah satu pihak yang bernegosiasi di pasar memiliki informasi yang berhubungan dengan barang yang diperdagangkan, sementara pihak lain tidak. Ketidaksamaan informasi ini dapat mengakibatkan keuntungan bagi salah satu pihak dan kerugian bagi pihak yang lain. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.